Baik, selamat pagi semua. Sekarang kita akan lanjutkan tentang materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bagi yang kemarin sudah melihat tontonan video yang pertama berkaitan dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita selesai di sidang yang pertama, di mana pada sidang yang pertama itu kita sudah belajar bagaimana BPUPKI dibuat, lalu bagaimana isi dari sidang pertama yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat. Pada waktu itu ada 3 usulan, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno yang memberikan pandangan tentang dasar negara. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dalam proses selanjutnya. Setelah sidang pertama, apa yang akan dilakukan. Nah, setelah sidang pertama ternyata yang dilakukan adalah dibentuknya panitia 9. Nah, sekarang kita lihat dulu video berikut. Jepang menyatakan kalah. Sebuah rancangan telah disahkan di sidang PPKI, namanya rancangan yang diharapkan menjadi landasan negara. Dasar itu namanya sekarang dikenal Pancasila. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Diambil dari suatu panitia kecil ketika di sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk oleh Ir Soekarno setelah memberikan rumusan Pancasila. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat video berikut ini. Pernahkah kamu mendengar tentang Panitia 9? Panitia 9 adalah sebuah panitia kecil yang dibentuk sebelum masa reses BPUPKI dimulai. Panitia 9 ini punya tugas untuk menyusun rumusan yang akan menjadi dasar negara sesuai dengan pandangan yang sudah dimiliki oleh para anggota BPUPKI. Hasil kerja keras Panitia 9 ini membuahkan sebuah hasil, yaitu rumusan dasar negara. Muhammad Yamin memberi nama asli hasil rumusan ini dengan nama Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta ini berisi tentang: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 10 sampai 17 Juli, Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negaranya pada sidang BPUPKI yang kedua. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya, Dogoritsu Jumbi Inkai, dengan Ir Soekarno sebagai ketuanya. Tugas PPKI yang pertama adalah meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam hitungan kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari kaum keagamaan guna dihapuskannya 7 kata dari Piagam Jakarta, yaitu pada sila pertama ketuhanan yang berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga disepakati sebuah dasar negara Pancasila dan rumusan pembukaan UUD 1945. Dari sini kita bisa lihat bahwa proses dalam mencapai sebuah kesepakatan tentang dasar negara perlu tahap yang banyak dan rumit. Maka dari itu, dari sub A yang kita bahas hari ini, sudah dapat kita pahami bahwa kita harus bersyukur proses yang terjadi dari terbentuknya Pancasila. Berarti kita menyadari bahwa kita harus memelihara semangat Pancasila hingga seterusnya. Nah, dari sini coba kalian dalami dan resapi bagaimana proses Pancasila sudah terjadi. Nanti kalian akan mengisi penguatan materi ini sehingga kalian bisa semakin mengerti bahwa sub A ini menjadi penting dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih.